Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mary Setiandari dengan NIM 2023 1101 Saya adalah mahasiswa semester 3 di Universitas Hasanuddin Bekasi, Harapan Indah. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kompetensi guru. Nah, apa sih yang disebut kompetensi guru? Nah, kompetensi guru atau teacher kompetensi merupakan kemampuan seorang guru untuk melakukan tugas dan kewajibannya dengan layak dan bertanggung jawab. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003, Pasal 35 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa standar nasional pendidikan terdiri dari isi, standar proses, standar pengelolaan, standar penilaian pendidikan, dan standar pembiayaan harus ditingkatkan secara berkala dan berencana. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyebutkan bahwa seorang guru adalah pendidik profesional yang tugas utamanya adalah mendidik, membimbing, mengajar, menilai, melatih, dan mengevaluasi peserta didik mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan formal. Nah, guru sebagai learning agent atau agen pembelajaran, yaitu guru berperan sebagai fasilitator, pemicu, motivator, pemberi inspirasi, dan perekayasa pembelajaran bagi peserta didik. Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8, kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang akan didapatkan jika mengikuti pendidikan profesi. Nah, kompetensi guru yang pertama adalah kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif, dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Nah, kompetensi kepribadian dibagi menjadi beberapa bagian, meliputi yang pertama adalah kepribadian yang stabil dan mantap. Seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, bangga menjadi seorang guru, serta konsisten dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Yang kedua adalah kepribadian dewasa. Nah, seorang guru harus menampilkan sifat mandiri dalam melakukan tindakan sebagai seorang pendidik dan memiliki etos kerja yang tinggi sebagai guru. Nah, yang ketiga adalah kepribadian yang arif. Seorang pendidik harus menampilkan tindakan berdasarkan manfaat bagi peserta didik, sekolah, dan juga masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan melakukan tindakan. Yang keempat adalah kepribadian yang berwibawa. Nah, seorang guru harus mempunyai perilaku yang dapat memberikan pengaruh positif dan disegani oleh peserta didik. Yang kelima adalah memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan. Seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, iman dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong, dan dapat diteladani oleh peserta didik. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan mengevaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Nah, kompetensi pedagogik dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah dapat memahami peserta didik dengan lebih mendalam. Dalam hal ini, seorang guru harus memahami peserta didik dengan cara memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, perkembangan kognitif, dan mengidentifikasi bekal untuk mengajar peserta didik. Nah, yang selanjutnya adalah melakukan rencana pembelajaran. Nah, guru harus memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, seperti menerapkan teori belajar dan pembelajaran, memahami landasan pendidikan, menentukan strategi pembelajaran didasarkan dari karakteristik peserta didik, materi ajar, kompetensi yang ingin dicapai, serta menyusun rancangan pembelajaran. Nah, yang ketiga adalah melaksanakan pembelajaran. Seorang guru harus dapat menata latar pembelajaran serta melaksanakan pembelajaran secara kondusif. Nah, selanjutnya ada yang keempat, merancang dan mengevaluasi pembelajaran. Nah, guru harus mampu merancang dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan dengan menggunakan metode melakukan analisis, evaluasi proses dan hasil belajar agar dapat menentukan tingkat ketuntasan belajar peserta didik, dan serta memanfaatkan hasil penilaian untuk memperbaiki program pembelajaran. Nah, yang kelima adalah mengembangkan peserta didik sebagai aktualisasi berbagai potensi peserta didik.
Nah, seorang guru mampu memberikan fasilitas untuk peserta didik agar dapat mengembangkan potensi akademik dan non-akademik yang mereka miliki. Nah, yang ketiga adalah kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. Nah, kompetensi sosial ini meliputi sikap inklusif, bertindak objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap agama, jenis kelamin, kondisi fisik, ras, latar belakang keluarga, dan status sosial. Dan yang kedua adalah guru harus dapat berkomunikasi secara santun, empatik, dan efektif terhadap sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, serta masyarakat sekitar. Yang ketiga adalah guru dapat melakukan adaptasi di tempat bertugas di berbagai wilayah Indonesia yang beragam kebudayaan. Nah, yang terakhir adalah guru mampu melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan. Nah, yang keempat adalah kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam, mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum, mata pelajaran, dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Nah, kompetensi profesional ini meliputi yang pertama adalah penguasaan terhadap materi, konsep, struktur, dan pola pikir keilmuan yang dapat mendukung pembelajaran yang dikuasai. Nah, yang kedua adalah penguasaan terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran atau bidang yang dikuasai. Yang ketiga adalah melakukan pengembangan materi pembelajaran yang disukai dengan kreatif. Dan yang terakhir adalah menggunakan teknologi dalam berkomunikasi dan melakukan pengembangan diri. Sekian video dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.